Recording in progress. Ya, recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Iya, benar. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Kita buka bukunya halaman 64. Tentang apa ya pembelajaran hari ini? Tentang gangguan peredaran darah. Ayo menambah wawasan. Oke, coba dimulai dari Habib. Gangguan peredaran darah. Darah sebagai air di sungai telah mengalirkan berbagai kebutuhan nutrisi, makanan dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Darah juga berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh serta mengoptimalkan fungsi otak. Adapun beberapa penyakit akibat gangguan pada organ peredaran darah antara lain sebagai berikut. Oke, Alfit, lanjutkan halaman 64, Fit. Nomor 1. Ya, 1. Hipertensi disebut juga darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan kondisi tekanan darah yang mengalir dari batas normal. Penyebabnya bermacam-macam, di antaranya faktor keturunan, kebiasaan merokok dan minuman beralkohol, serta pola makan terlalu banyak mengkonsumsi lemak. Tanda-tanda yang umum adalah mudah marah, sering merasa pusing dan kelelahan. Oke, 2. Lanjut. Habib lagi. Gantian aja ya. Hipotensi. Hipotensi adalah merupakan kebalikan dari hipertensi. Hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kekurangan suatu zat penting bagi tubuh, kelebihan konsumsi obat penurunan tekanan darah, overdosis, terjadi pendarahan, dan sebagainya. Balik ke Alfit. Kanker darah, leukemia. Leukemia disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Akibatnya pertumbuhan leukosit sel darah putih tidak normal. Faktor penyebab leukemia antara lain virus karsinogenik, paparan zat radioaktif, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, infeksi zat kimia beracun, dan faktor genetik. Di antara tanda-tanda penderita penyakit leukemia antara lain munculnya gejala anemia, pendarahan pada hidung yang terus-menerus, sering penurunan berat badan secara drastis, sering mengeluarkan keringat dingin dan mudah memar pada anggota badan. Oke, selanjutnya balik ke Habib lagi. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Faktor penyebab penyakit jantung koroner adalah terjadinya endapan lemak, endapan zat kapur, dan pengeras pembuluh nadi atau arteri. Oke, kembali ke Alfit. Gagal jantung.
Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung tubuh seseorang untuk bekerja secara sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun, yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Gejala penyakit gagal jantung adalah cepat lelah, sesak napas, bengkak pada kaki, dan membengkakkan paru-paru. Oke, Habib lagi. Anemia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Anemia disebabkan oleh faktor genetik dan kekurangan zat-zat penting bagi tubuh. Gejala-gejala penyakit anemia antara lain tubuh sering merasakan lelah dan lemas dan rentan terserang penyakit. Oke, baiklah Habib Alfit. Kita sudah belajar tentang gangguan pada peredaran darah ya. Oke. Yang pertama tadi apa? Hipertensi. Iya, hipertensi itu juga disebut darah tinggi. Lawannya adalah kebalikan dari hipertensi adalah Hipotensi. 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 Iya, darah rendah ya. Oke, lalu ada yang agak berbahaya ini, ada kanker darah ya. Leukemia ya. Pada stadium tertentu dapat menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya apa ngelek ya kayaknya ya? Ngelek dari Anda apa dari sinyal mana ini ya? Oke, yang keempat ada lagi itu apa yang keempat? Ada penyakit apa? Jantung? Kanker darah. Koroner. Iya, jantung koroner. Yang kelima ada gagal jantung dan juga ada anemia ya, orang yang kekurangan darah itu disebut anemia. Oke, selanjutnya kita ke halaman 70. Pas 70. Ya. Ayo membaca, mengenal penyakit stroke. Rasti dan Melani penasaran dengan penyakit stroke. Kata dokter yang ditemui Rasti di rumah sakit waktu menjenguk pamannya. Pak dokter menjelaskan kepada Rasti dan Melani tentang penyakit stroke. Lalu Rasti dan Melani mencatat informasi yang mereka dapatkan dari Pak dokter. Simaklah rangkuman informasi yang mereka dapatkan. Oke, Alfit. Halaman berapa ya? 70. 70 ya. Stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum. Halaman 70, Alfit. Iya. Ya, oke. Apa itu penyakit stroke? Oh, Iya. apa itu penyakit stroke? Penyakit stroke cerebrovascular edema adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Apa penyebab penyakit stroke? Oke. Apa penyebab penyakit stroke? Adakah nih
Oke, selanjutnya Habib. Oke, selamat bergabung Kanita. Assalamualaikum. Apa penyebab penyakit stroke? Ada dua tipe utama stroke, yakni penyakit stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke Ya, oke. Kanita halaman 70 ya untuk Kanita. Boleh dibuka bukunya halaman 70. Ya, Habib boleh lanjutkan. Satu, stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum. Stroke jenis ini disebabkan karena darah membeku sehingga menyumbat pembuluh darah. Jenis stroke ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Beberapa penyebab seseorang menderita stroke iskemik adalah tekanan darah tinggi, kegemukan, kadar kolesterol tinggi, diabetes, dan detak jantung tidak teratur. Oke, selanjutnya boleh Kanita. Dua, stroke hemoragik. Stroke yang disebabkan karena pembuluh darah di dalam otak bocor atau pecah sehingga darah mengalir ke otak atau ke permukaan otak. Jenis stroke ini tidak sering terjadi, namun sekali terjadi biasanya risiko kematiannya lebih besar. Oke, itu ya. Selanjutnya Alfit lagi. Yang mana ya? Nomor apa gejala? Apa gejala penyakit stroke? Gejala penyakit stroke biasanya berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Biasanya terjadinya dalam waktu mendadak. Gejala penyakit stroke yang utama adalah sebagai berikut. Ya, lanjutkan Satu, Habib nanti. Satu, wajah. Wajah mengalami gangguan di satu sisi orang tersebut mungkin tidak dapat tersenyum. Mulut atau mata mereka mungkin tidak berfungsi normal. Oke, selanjutnya Kanita. Dua, lengan. Orang yang dicurigai terkena penyakit stroke, lengannya akan sulit digerakkan meskipun hanya sebelah lengan. Oke, tiga, bicara mereka mungkin tidak jelas atau kacau. Atau orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara sama sekali meski tampak terbang. Oke, itu tadi tentang penyakit stroke ya. Sekarang kita akan tentang penyakit diabetes. Boleh kita catat, siapkan bukunya ya. Atau tulis di buku itu kalau muat nggak apa-apa ya. Ya, Anda akan share screen. Oke. Apa? Iya, teman. Oke. Terlihat layarnya? Sudah kelihatan. Oke, sekarang kita ke halaman Ayo Mencoba. Ayo Mencoba halaman berapa? 7, Ya, halaman 71. 21. Kita perbesar papan tulisnya, whiteboardnya. Oke. Penyakit diabetes. Penyakit diabetes. Ada yang tahu apa itu penyakit diabetes? Enggak. Nggak tahu? Enggak. Boleh dicari kalau ada yang tahu penyakit diabetes itu apa? Kalau istilah biasa itu disebut kencing Manis. iya, kencing manis ya, diabetes itu. Kencing manis itu ya. Apa
aja. Oh iya boleh. Jadi ada yang tahu apa itu penyakit diabetes? Kalau orang menyebutnya sering menyebutnya adalah penyakit kencing manis itu yang kita sering sebut ya. Oke, selanjutnya kita akan jawab penyakit diabetes. Pertanyaan pertama, apa? Itu penyakit diabetes. Apa itu Penyakit diabetes. penyakit diabetes? Tanda tanya, oke. Apa itu penyakit diabetes? Penyakit apa? Ayo. Yang berlangsung lama atau kronis ya. Serta ditandai. Cukup nggak itu ditulis di buku ya? Tulis aja ya. Iya. Coba dulu ya. Dengan kadar gula. Aku tulis di buku, tulis aja ya Yan. Iya boleh. Cukup ya, cukup. Kalau kecil-kecil. Kalian. Iya. Kadar gula. Atau kadar gula itu glukosa ya. Glukosa. Darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Lalu ada pertanyaan nomor 2 apa di situ? Pertanyaan nomor 2, ayo. Gejala penyakit diabetes. Gejala penyakit diabetes. Glukosa. Ya, gejala penyakit Darah yang tinggi. Atau di atas nilai. Ada yang tahu enggak salah satu gejala penyakit diabetes? Banyak ya sebenarnya. Anda akan tuliskan ya. Sering merasa haus. Terus apa lagi? Luka yang sulit sembuh. Sulit sembuh. Kalau luka biasanya agak susah dia sembuh. Kalau terkena dia diabetes. Lalu berapa? Maunya berapa ini, Beb? Apa? Mau 5, 6, 7, 8, 9, 10? 5. Gejalanya. 6. Dikit apa banyak? Dikit. Dikit aja ya. Mulut kering dan gatal-gatal ya. Luka yang sulit sembuh, mulut kering, dan
Dan gatal. gatal-gatal. Gatal-gatal itu kalau penyakit diabetes ya. Gatal-gatal. Oke, kita 3 aja dulu ya. Ada 4 ya, 4 aja dulu ya. Oke, baiklah kita akan lanjutkan penyebab penyakit diabetes. Penyebabnya. 4 aja ya, nggak apa-apa. Iya, 4 aja ya. Semakin sedikit semakin bagus. Dikit nulisnya berarti. Penyebab penyakit diabetes apa ya? Diabetes. Ada yang tahu nggak? Anak soleh-solehani. Iya. Ada yang tahu nggak apa itu penyebab penyakit diabetes? Penyebab penyakit diabetes. Yang manis-manis. Ya, karena kurangnya insulin ya. Karena kurangnya insulin. Bisa juga karena tadi banyak mengkonsumsi gula. Iya, gula. Banyak minum manis-manis. Ya. Jadi insulin inilah yang mengolah gula menjadi glukosa itu ya. Karena kurangnya insulin tadi dan terlalu banyak mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi apa itu, Kanita? Gula. Iya, gula. Boleh mengkonsumsi gula ya, tapi jangan banyak-banyak. Nanti banyak-banyak nanti bisa kencing manis. Cara mencegah. Cara mencegah penyakit diabetes. Oke. Cara mencegah penyakit diabetes. Apa cireng? Ya, karena tadi kurangi apa? Makan. Nah, apa ini? Makan yang manis. Kurangi memandang Bunda Uswa misalnya. Nah, karena manis ya. Enggak ya, enggak. Habis. Kurangi makan manis, olahraga teratur. Teratur. Terus apa ya? Pola makan sehat. Teratur. Pola makan sehat. Oke, itu satu lagi mungkin ya. Dan kurangi atau jangan bila perlu, kurang. Dan kurangi bila perlu, jangan memakan makanan sampah, junk food. Tahu nggak junk food itu?
Jongkok. Makanan cepat saji. Iya, makanan cepat saja. Kayak di sekolah misalnya, pop mie. Ya sekali-kali nggak apa-apa, tapi nggak boleh terlalu sering. Karena itu adalah bukan makan sehat ya. Ya makanan sifatnya instan-instan itu ya. Kalau makanan yang nggak instan itu biasanya dibuat mama. Nah itu sehat biasanya. Ya, buat mamanya kan. Ya. Jadi kalau sekolah itu akan lebih baik kalau bawa bekal. Karena sehat. Oke. Sudah belum? Belum. Kalau sudah nanti kita ke halaman yang langsung jauh. Yang IPA ya. Hari ini kita belajar IPA ya. Dan halaman berapa? Halaman 100. Belum yang. Siapa yang belum? Kanita. Tadi katanya udah. Belum. Nah, sudah tadi. Udah bilang. Iya. Nanti itu aja ya. Ya udah, Yanda tunggu deh. Nah. Oke. Aduh. Oh, mati. Uy, mau nambah dong. Yani. Halo. Yanda udah Yan. Belum Yan, dikit lagi Yan. Menit lagi. Oke, baiklah. Kita ke halaman 100. Dikit lagi Yan, dikit lagi Yan. Iya. Nggak apa-apa, nanti lanjutin sebentar. Di screenshot aja dulu. Fit. Habis waktu kita. Oke, baiklah. Yanda akan jelaskan di sini ada mengidentifikasi gangguan organ peredaran darah. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi baik dan tidak baiknya kerja jantung. Apa saja ya? Itu yang pertama ada faktor genetis. Jadi faktor genetis itu anak soleh dan soleha, faktor yang dibawa sejak lahir karena keturunannya. Ya misalnya ada orang tuanya yang memiliki kelainan pada jantung. Nah anaknya itu punya potensi ya untuk mendapatkan penyakit tersebut ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada apa di situ? Selain faktor genetis ada faktor yang kedua yaitu faktor halaman 101. Faktor apa, Bib? Apa dah? Faktor yang kedua. Faktor gaya hidup. Iya, faktor gaya hidup. Contohnya apa ya? Misalnya pola makan, makan sembarangan. Nah, itu menyebabkan penyakit jantung ya. Makannya sembarangan, makan contoh di sini makan cepat saji. Makan mie instan, minuman instan seperti yang bersoda-soda itu ya. Nah, itu. Selanjutnya ada yang kedua pola kerja. Kerjanya sampai larut malam, nggak ingat waktu. Sampai lupa sholat maghrib, sholat isya lewat. Kerja terus pokoknya cari uang. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Harus ada batasan.
kerja, tapi ada tetap waktu istirahat. Karena tubuh kita juga punya hak untuk istirahat. Oke, selanjutnya ada faktor penyakit. Apa itu faktor penyakit? Halaman 102. Faktor penyakit. Ya, misalnya penyakitnya tidak ditangani, ada penyakit di tubuhnya, dibiar ke WA biarlah agak sembuh dewek, lama kelamaan menjadi sakitnya makin menjadi ya. Lalu ada faktor lain, apa itu? Contohnya merokok, mengkonsumsi alkohol. Nah, itu ya, suka merokok, suka mengkonsumsi minuman keras. Alkohol ya, minuman kerasnya bukan batu es ya. Nanti batu es dibilang. Kan ya? Ya, oke. Selanjutnya, selain faktor itu ada juga faktor khusus penyebab gangguan peredaran darah. Yang pertama apa itu, Kanita? Halaman 102. Mengonsumsi makanan berlemak. Oke, boleh dibaca, Kanita. Mengkonsumsi makanan berlemak. Lemak sesungguhnya merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Akan tetapi konsumsi lemak secara berlebihan juga berbahaya bagi kesehatan tubuh, terutama menyebabkan obesitas atau kegemukan. Obesitas ini yang akan menyebabkan munculnya banyak penyakit seperti stroke, jantung, gangguan fungsi hati, paru-paru, dan sebagainya. Iya, 2, Alfit. Kebiasaan merokok, rokok mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, gas oksidan, dan benzene yang berbahaya untuk kesehatan. Banyak penyakit berbahaya yang disebabkan oleh konsumsi rokok, seperti jantung paru-paru, lambung, tenggorokan, dan sebagainya. Yang ketiga, Habib. Habib ngelek kayak HP-nya ya. Ada enggak ya. Oh, mantep aja. Kirain ngelek tadi. Bisa jadi patung Habib. Silakan, Bib. Tiga, mengonsumsi minuman beralkohol. Sepertinya halnya rokok, alkohol juga berbahaya bagi kesehatan dan menjadi penyebab berbagai penyakit pada organ peredaran darah. Alkohol merupakan cairan yang memiliki karakteristik tak memiliki warna, berupa cairan bening, mudah menguap, bersifat memabukkan, mudah bergerak, rasa panas, mempunyai aroma khas, dan juga bersifat mudah terbakar jika terbakar nyala api yang ditimbulkan berupa api biru tak berasap. Dengan melihat karakteristik tersebut, jelas bahwa alkohol berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi organ peredaran darah. Mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan penyakit di antaranya tekanan darah tinggi, kerusakan syaraf, dan gangguan lever, fungsi hati. Oke, selanjutnya kita ke halaman 103. Kebiasaan makan makanan sampah atau junk food. Nah, jadi orang sering menyebut junk food sebagai makanan sampah karena sesungguhnya pada makan jenis junk food ini tidak memiliki kandungan gizi yang cukup. Jadi junk food adalah jenis makanan cepat saji yang mengandung banyak kalori tapi sangat minim kandungan gizinya ya. Tapi yang jadi masalah anak soleh dan soleha itu suka ya. Karena cita rasanya yang enak ya. Iya. Iya. Contohnya pop mie itu anak-anak suka. Mie goreng ya. Apalagi KFC ya. Waalaikumsalam Jasmine. Boleh dibuka bukunya halaman 103 Jasmine ya. Oke. Oh iya Jasmine, nanti boleh dilihat
video ini ya, yang Anda akan share di YouTube ya. Untuk Nanti tahu langsung pembelajaran dikirim, Yan. sebelum Sudah sebelumnya. semini. Gimana, Pit? Videonya. Gimana, Pit? Videonya sudah ini langsung dikirim. Oh iya, iya. Kenapa? Belum sempat tadi ya, Alpit? Belum. Belum ya, ya. Nanti Anda ini dulu, di-convert dulu kan. Nggak bisa langsung. Lalu ada yang kelima itu terinfeksi zat kimia beracun. Nah, kita sering memakan makanan, contohnya tahu berformalin, misalnya ayam berformalin, tempe berformalin, itu mengandung zat kimia yang berbahaya. Lalu ada makanan itu ditambahkan pengawet ya, makanan-makanan yang bertahan lama itu ditambah pengawet. Nah, itu termasuk terinfeksi zat kimia beracun. Nah, yang keenam ini, kamu jangan malas. Harus rajin apa, Bib? Ya, rajin olah apa? Olahraga. Contoh Alpit nah ya, atlet karate ya, sering olahraga. Jadi badannya mudah-mudahan sehat ya, karena sering olahraga ya. Tetapi olahraganya juga tidak boleh diporsir. Nggak boleh terlalu itu ya, terlalu berlebihan ya. Oke, anak soleh dan soleha, itulah tentang penyakit gangguan penyakit pada jantung ya. Anak soleh dan soleha ada pertanyaan nggak? Enggak. Oke, kalau nggak ada, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Mari kita akhiri dengan doa kifarah majelis atau kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam